Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Walhamdulillah الذي رد علينا أرواحنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmatnya, sempurna kebaikan-kebaikan. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menyatukan ruh dan jasad kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk menikmati sisa umur dalam kehidupan dunia. Salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berkat perjuangan dan pengorbanan beliau di dalam dakwahnya, sampailah Islam kepada kita sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita para pengikutnya masih tetap istiqamah dengan sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini adalah hamba yang lelap dalam maksiat dan dosa. Satu kali 24 jam di mana diri ini masih dihiasi dengan menunaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadilah kita orang yang masih tenggelam dalam maksiat dan dosa. Apapun yang kita lakukan dengan maksiat dan dosa yang kita angkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memanggil kita dengan panggilan yang terhormat dan panggilan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadi," ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku. Sekalipun kita lelap dalam maksiat dan dosa, sejelek apapun akhlak yang kita tampilkan sebagai hamba Allah, Allah tidak memanggil kita sebagai hei ahli maksiat, tidak. Allah tidak memanggil kita hei pelaku dosa, tidak. Bahkan Allah tidak memanggil kita hei kaum yang rusak, tidak. Tapi Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah, yang masih mendudukkan kita pada kedudukan yang terhormat. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yaitu mereka yang berlebih-lebihan melakukan maksiat dan dosa atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini diturunkan untuk memberikan semangat kembali kepada kebaikan bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Ayat ini dikhususkan, diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang sampai hari ini masih lelap dalam maksiat dan dosa.
Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengulangan ayat ini diikuti dengan kalimat yang mengikutinya. Bahkan terulang sampai sekian puluh kali. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah mengulang kalimat ini dalam Al-Quran? Puluhan kali. Hei orang-orang yang beriman, kalian dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan perintahnya dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Tapi tidak sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan dan berlari menjauh dari Allah, padahal Allah menjanjikan kebaikan kepada diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fafirru ilallah, mendekatlah kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan seruan ini sebagian kita sudah mulai bosan, sebagian kita sudah mulai letih, capek. Kenapa tidak kunjung selesai ibadah yang Allah bebankan kepada kita selaku hambanya? Mungkin itu penyebabnya. Makanya banyak dikatakan oleh para ulama, kapan kita istirahat? Dan kapan istirahat yang sesungguhnya? Imam Ahmad mengatakan, jika kakimu salah satu sudah menginjak tanah surga, disitulah istirahat yang sesungguhnya. Jadi kenapa bahkan ayat ini setiap hari Jumat diulang oleh khatib yang berdiri di atas mimbar, mewasiatkan kebaikan akan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah, jujur, ikhlas, mampu dan mau mendatangi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah panggil kita dengan panggilan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semakin zaman ini berjalan, semakin zaman ini menuju akhirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang melimpah kepada hambanya. Nikmat yang bisa kita manfaatkan, nikmat yang bisa kita fungsikan, nikmat yang harusnya menjadikan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat atas hambanya. Semoga dengan nikmat-nikmat itu sempurna kebaikan-kebaikan. Semakin hari kita rasakan kenyamanan dalam hidup kita, semakin hari kita rasakan kemudahan dalam hidup kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan nikmat yang mungkin tidak Allah hadirkan pada umat-umat sebelumnya. Ya, itu kita pandang sebagai nikmat. Begitu cepatnya sarana informasi, 1 kali 24 jam mendampingi kehidupan kita, yang mungkin sarana informasi ini belum pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Tapi keterkaitan dengan nikmat ini, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita memanfaatkan pada posisi dan porsinya? Atau tidak sedikit dari kita yang mensalah fungsikan, gak mampu memanfaatkan bahwa sarana informasi ini membawa kita kepada kebaikan. Misalnya handphone. Saya yakin semua di sini bawa handphone. Kalau orang sudah pegang handphone,
Dia tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan atau dia tuju. Orang kalau sudah pegang handphone, gak usah dia keluar rumah untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Dengan handphone ini orang tidak perlu turun dari mobilnya, gak perlu turun dari motornya. Apa yang dia inginkan bisa dia akses dengan cepat, sehingga kebutuhan dia terpenuhi dengan sarana informasi ini. Masya Allah. Urusan makan saja gak usah keluar rumah, tinggal download aplikasi GoFood, datang makanan itu ke rumah. Ini nikmat dari Allah. Apakah kita bisa memanfaatkan bahwa nikmat ini harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Anda ingin pergi kemana, gak harus keluar rumah. Anda perlu download aplikasi Gokar, datang mobil itu ke rumah Anda dan akan menghantarkan kemana Anda mau. Masya Allah. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan di akhir zaman, yang semoga kemudahan ini tidak menjadi fitnah bagi kita selaku umat Rasulullah SAW. Makanya cepatnya sarana informasi ini bisa diakses seluruh umat manusia atas dasar masing-masing kebutuhannya. Tapi yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah yang pertama, di tahun 2019 WHO mencatat ada tidak kurang 80.000 manusia terkena sakit stres, depresi, dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa mereka rusak mentalnya? Kenapa mereka terganggu mentalnya? Kenapa mereka rusak fisiknya? Kenapa tidak sedikit dari mereka yang mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Mungkin salah satu jawaban adalah kurangnya iman, bahkan tidak ada iman pada diri mereka. Sehingga mereka menganggap segala permasalahan, ujian yang datang pada diri mereka harus mereka sandarkan sendiri kepada keputusannya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mengharap kemurahan Allah, yang mana kehidupan ini tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Misalnya para ulama memberikan sebuah contoh. Kita tahu burung yang setiap pagi dia terbang. Para ulama membagi 3 keadaan pada makhluk Allah yang satu itu. Yang pertama, burung itu kalau pagi hari terbang, sayap kanannya itu membawa sebuah harapan. Sayap kirinya membawa ketakutan dan kekhawatiran. Itu burung. Tapi kepala burung itu dia yakin atas apa yang telah Allah rezekikan dan Allah janjikan kepada dirinya. Sehingga kemanapun dia terbang, sekalipun sayap kanannya ada harapan, sayap kirinya ada kekhawatiran, tapi dia yakin akan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab urusan rezeki, dalam bab urusan hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala jamin kebutuhan kita. Semakin Allah menjamin kebutuhan kita, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita. Makanya bukankah sebuah kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan kalau orang sudah pegang handphone, harusnya mereka merasakan itu semuanya gitu. Karena sudah terfasilitasi dengan apa yang dia butuhkan. Tapi sesungguhnya media informasi ini 99,99% adalah hiburan sebenarnya. Ini hanya hiburan saja, yang bahkan menutup telinga manusia ketika mereka harus mendengar dan mendatangi seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mereka lebih rela untuk disibukkan dirinya dengan satu benda ini, yang seharusnya mereka mendatangi perintah Allah, memahami ayat Allah, fafirru ilallah, mendekatlah kepadaku dengan ibadah, kata Allah. Tidak sedikit dari mereka yang menutup mata dan menutup telinga hanya untuk menuntaskan keinginannya terhibur dan mencari hiburan dengan benda ini. Nggak usah didebat, sudah terbukti di masyarakat itu.
Makanya pentingnya kita ngaji, datang ke majelis taklim untuk menambal kekosongan atau menambal ruang kekosongan, yang mana ruang itu harus tertambal dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga tugas utama kita di dunia ini hanyalah mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Kalau manusia salah berpikir dengan datangnya sarana informasi ini, mereka terhibur, padahal sesungguhnya mereka tidak terhibur sebenarnya. Enggak terhibur sebenarnya. Bahkan merusak jiwanya, mengganggu mentalnya. Kalau kita membaca sarana di media sosial kan banyak. Ada tetangga membacok tetangganya sampai mati. Apa masalahnya? Sepele. Karena orang ini sering mendapatkan pertanyaan, kapan kamu nikah? Setiap ketemu mendapatkan pertanyaan yang sama, kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Sehingga mungkin dengan pertanyaan itu dia tersinggung, sehingga menyulut emosinya, sehingga dia harus membacok dan membunuh tetangganya sampai mati. Kenapa ini mudah dilakukan? Karena mungkin ada sarana yang memberikan contoh untuk melakukan itu. Dan tidak sedikit ya, di masa kehidupan masyarakat saat ini, membunuh itu sudah menjadi hal yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Mungkin kisah yang lain, ada satu keluarga loncat gedung bunuh diri bareng-bareng. Tahu Pak ya? Sak bapaknya, sak istrinya, sak anaknya. Itu kan terekam CCTV itu. Dari masuk hotelnya sampai naik liftnya, ya. Sampai tiba-tiba kok ada suara gedebuk gitu kan. Ternyata yang mati itu satu keluarga, loncat gedung yang tinggi bareng-bareng. Ketika ditelusuri, masalahnya apa? Terlilit hutang. Diuji ekonominya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bermain pinjaman online sehingga terlilit dengan riba dan bunganya. Sehingga mereka mau hanya untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa ini dilakukan? Mungkin ada hal yang melatar belakangi dan mencontohkan bahwa itu sesuatu yang bisa menyelesaikan urusan mereka. Gak sedikit orang bunuh diri di dunia ini dalam setiap harinya, dengan berbagai masalah yang ada pada dirinya. Kenapa mereka lakukan itu? Gak ada iman. Kurangnya iman bahwa setiap ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan ujian, maka pasti Allah Subhanahu wa taala punya solusi dan jalan keluarnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mendekat kepada dirinya. Makanya al-haya wal imtihan. Hidup ini adalah ujian. Gak mungkin kita gak punya ujian. Makanya kita datang ke sini kan wajah-wajah yang bermasalah semuanya. Kelihatan ketok Pak Wisma. Tapi dengan masalah itu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan? Bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyebabnya tentu kurangnya iman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mereka beriman kepada Allah, mereka enggak diuji sama Allah? Oh tidak. Dengan datangnya iman itulah yang akan mendatangkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebab ujian itu datang hanya dipicu dengan dua hal saja. Ujian itu datang karena pemicunya dua sebenarnya. Yang pertama adalah dosa. Yang pertama adalah dosa. Yang memicu datangnya ujian Allah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu kebaikan yang datang kepadamu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu bencana ujian yang menimpa dirimu disebabkan oleh tangan-tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi ujian datang itu pemicu yang paling utama bisa jadi adalah dosa-dosa kita.
Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, "May ya'mal su'an yujza bihi." Setiap amal kejelekan pasti ada balasan. May ya'mal su'an yujza bihi. Setiap amal kejelekan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah datangkan balasan itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya ketika turun ayat ini, sahabat itu pada ketakutan. Mereka pada was-was. Apa jadinya kalau setiap orang berbuat kejelekan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Bayangan para sahabat itu apa? Ketakutan mereka apa ketika turun ayat ini? Bisa jadi salah satu di antara kita kalau melakukan maksiat dan dosa, Allah akan azab kita. Sebagaimana Allah mengazab umat Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah mengazab umat Nabi Lut alaihissalam. Sebagaimana Allah mengazab umat Nabi Musa alaihissalam. Itu cara berfikirnya para sahabat. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat dosa pasti dibalas oleh Allah. Sehingga para sahabat perlu tanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq maju kepada Rasulullah, bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, bagaimana sikap kita ya untuk menyikapi ayat ini? Karena kami takut, kami khawatir, kalaupun saya salah satu di antara kita melakukan dosa, Allah akan balas apa yang telah kita lakukan. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosamu. Itu kata Rasulullah ketika Abu Bakar bertanya tentang ayat tadi itu. Ghafarallahu lak, ya Abu Bakar, semoga Allah ampuni dosamu. Alasta tamrat, ya Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Rasulullah melihat ya, raut wajah Abu Bakar ini kayaknya orang sakit ini. Alasta tamrat, ya Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Naam. Ya Rasulullah, saya sakit. Saya ini merasa letih, lesu, capek, lemah. Apa jawaban Rasulullah? Itulah balasan Allah atas apa yang telah engkau lakukan. Bisa jadi sakit itu penyebabnya dosa. Sebagaimana dikatakan Rasulullah kepada Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Ya Rasul, aku sakit. Itulah balasan Allah atas amalmu ya Abu Bakar. Sampai dalam bab sakit saja Allah datangkan kepada diri kita, mungkin pemicunya itu juga dosa. Makanya kalau ada orang sakit, orientasinya adalah obat. Dengan obat dia bisa sembuh, iya, hilang sakitnya. Tapi rasa dia untuk mengingat bahwa sakit itu adalah ujian disebabkan dosa, dia tidak merasa. Itu kalau kita belajar bab tazkiyatun nufus. Kalau ada orang sakit yang dicari adalah obat, kalau ada orang sakit yang diharapkan adalah datangnya penawarnya, iya, dengan penawar dan obat itu dia sembuh sakitnya. Tapi bisa jadi rusak mentalnya atau imannya. Kalau semata-mata sakit datang dengan obat sembuh, dia lupa bahwa yang mendatangkan sakit adalah Allah, bahwa sakit itu datang disebabkan oleh dosanya. Makanya orang sakit itu harus banyak-banyak istighfar. Kalau jenengan datang ke rumah sakit, jenguk orang sakit, wasiatkan kepada dia untuk banyak-banyak istighfar. Karena kebaikan istighfar raddul bala, bisa mengangkat bala atau mengangkat bencana atau musibah. Itu, tapi tetap minum obat ya. Tetap minum obat, tetap datang ke dokter minta resep ya. Tapi yang paling dominan adalah mungkin itu dosa kita, sehingga kita banyak istighfar sama Allah. Supaya rasa ini seimbang gitu loh. Rasa diri sebagai hamba Allah itu tetap ada dan terjaga. Rasa sebagai manusia kalau sakit harus minum obat, dengan itu dia sembuh, itu juga harus dilakukan. Makanya ujian itu datang sampai sakit yang menimpa kita disebabkan oleh dosa-dosa kita. Benar. Makanya kalau Anda tensi, ya, merasa sudah pusing, ceneng-ceneng di sini, tensi. Loh, tensinya kok tinggi, 180/100, gitu kan. Wasiat dokter apa, Pak? Apa wasiat dokter kadang-kadang? Apa wasiat dokter? Istirahat, jangan banyak mikir, ojo agak makan daging wedhus.
dikurangi sate ini, dikurangi tengkleng. Itu iya, itu ilmu mereka. Kita nggak bisa membantah. Benar, ya. Mungkin ada pemicu makanan atau sebab yang menjadikan tensi kita tinggi. Ya, benar. Tapi kita sebagai orang beriman, dengan ujian itu, Masya Allah, mungkin ini disebabkan oleh dosa-dosa saya juga. Saya masih menyakiti tetangga, saya masih zalim kepada anak dan istri saya masih memfungsikan menggunakan harta yang bukan hak saya belum bisa menjaga lisan saya, sehingga tensi saya tinggi. Kenapa Anda nggak berpikir seperti itu? Nah, ini yang bisa membersihkan jiwa kita sebenarnya. Kalau Anda tes darah, asam uratnya tinggi, wasiatnya ojo akeh mangan emping, belinjo. Iya, itu ilmu mereka, nggak bisa dibantah. Mungkin penyebab pemicu asam urat tinggi itu iya, tapi alangkah lebih baiknya satu hal yang nggak boleh kita lupakan, mungkin itu disebabkan maksiat dan dosa kita. Itu cara berpikirnya, sehingga seimbang rasa ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penyebabnya ketika orang salah memfungsikan nikmat Allah, ya, mungkin kurangnya iman dan tidak adanya iman pada diri mereka. Sekalipun ketika ujian itu datang menimpa mereka, kalau mereka merasa punya Allah, ingat kepada penciptanya, seberat apapun itu ujian, badai pasti berlalu. Ujian pasti akan ada solusinya dan ada jalan keluarnya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, setelah dia berdoa dan berikhtiar, dia serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Masalah kita ini paling banter masalah apa sih, Pak? Masalah ekonomi. Itu aja. Nggak ada orang yang mengganggu iman kita, nggak ada, insya Allah. Nggak ada orang yang memprovokasi keyakinan kita, nggak ada, insya Allah di sini. Karena di sini bukan basis kristenisasi, mungkin kan? Mungkin ujian kita di ujian sakit, ujian ekonomi, ujian apa lagi? Ya itulah itu kan. Mungkin kita lupa kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, kisah yang fenomenal yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika begitu besar kebencian umatnya kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga umatnya memutuskan untuk membunuh dan membakar Ibrahim alaihissalam. Umatnya ini kan umat yang arogan, Pak. Kebenciannya itu sangat kepada Ibrahim alaihissalam. Sampai cara membunuh Ibrahim saja nggak lazim sebenarnya. Umatnya membuat api yang sangat besar. Untuk melempar Ibrahim ke api itu saja harus menggunakan manjani. Kalau kita ketapel, tapi gede ketapel itu, Ibrahim diikat, dipelintangkan ke api itu. Sesungguhnya mudah kalau hanya membunuh Ibrahim, buat api unggun yang kecil, dorong Ibrahim, selesai dia terbakar di situ. Kenapa apinya besar? Untuk melontarkan Ibrahim saja pakai manjani gitu loh. Karena umatnya pengen membuktikan bahwa kami mampu untuk membinasakan Ibrahim alaihissalam. Arogan umatnya ini. Makanya pada saat-saat krusial seperti itu, di antara hidup dan mati, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril alaihissalam untuk menawarkan jasa kepada Ibrahim, menawarkan pertolongan kepada Ibrahim. Datanglah Jibril alaihissalam kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, ana Jibril, saya Jibril, aku diutus oleh Allah untuk menawarkan bantuan kepadamu. Mau nggak aku bantu? Apa kata Ibrahim? La, engkau makhluk, aku juga makhluk, kata Ibrahim. Ya Jibril, kamu makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Wa amma ilallahi fan, aku gak butuh sama kamu, aku butuhnya sama Allah. Bayangkan coba keimanan Ibrahim alaihissalam. Ujian antara hidup dan mati, datang Jibril pun tidak digubris sama Ibrahim. Wa amma ilallahi fan, kalau sama Allah aku butuh. Sehingga mudah bagi Allah untuk mengatakan, ya naru kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim gak lupa, Allahu Rabbun nar, Allah itu Tuhannya api. Yang menciptakan api itu Allah. Api tunduk sama Allah.
Itulah bentuk kesabaran seseorang. Binti Muhammad menangis lihat kondisi bapaknya seperti itu di akhir kehidupannya. Saking panasnya badan Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengatakan, ya Fatimah, ambilkan aku air minum, aku ingin minum. Saking panasnya tubuhnya. Ya Fatimah, ambilkan aku air wudhu, aku ingin berwudhu. Ya Fatimah, ambilkan aku air, basuhi kulitku supaya aku merasakan dingin. Itu kata Rasulullah. Sehingga Fatimah menangis, sehingga Rasulullah melihat Fatimah nangis, gak tega Rasulullah ini dalam keadaan yang seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, wahai anakku, kamu gak usah sedih, sudah. Ba'da hada, setelah ini bapakmu gak akan sakit selama-lamanya. Setelah sakaratul maut ini, bapakmu gak akan sakit selama-lamanya, sudah. Kamu jangan sedih. Itu wasiat Rasulullah kepada Fatimah. Lu semua akan diuji oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi ujian itu sendiri? Makanya ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Karena bisa jadi di balik ujian itu ada hikmah. Allah ingin menjadikan kita jauh lebih baik lagi. Makanya tadi yang pertama apa? Datangnya ujian karena dosa. Yang kedua sekarang, datangnya ujian karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Sudah itu saja sebenarnya pemicunya. Makanya Rasulullah katakan, yubtala rajulun, seseorang akan diuji oleh Allah ala hasabin dinihi, sesuai dengan kadar agamanya. Kalau orang agamanya semakin bagus, kalau orang agamanya harga dan nilainya semakin tinggi, semakin bagus, dia menjadi pribadi yang semakin saleh, asyadda bala'uhu, maka konsekuensinya ujiannya semakin berat. Kita harus siap. Kita ingin agama kita bagus, artinya kita ingin Islam kita bagus. Kita ingin menjadi pribadi yang soleh. Di situ ada konsekuensi. Semakin agama kita bagus, semakin Allah solehkan kita, berarti Allah ingin mendatangkan ujian yang berat pada diri kita. Itu konsekuensinya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang pemahaman agamanya rendah, cetek, ya, awam, ya ujiannya biasa-biasa saja, Pak. Gak berat ujiannya. Biasa-biasa saja. Jenengan pilih yang mana? Pilih yang mana? Tinggi agamanya, ringan ujiannya, gak ada, Pak. Itu ngarang dewe itu, gak ada. Saat saya milih agama saya bagus, ujian saya biasa-biasa, gak bisa. Itu konsekuensinya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, yubtala rajulun ala hasbin dinihi. Orang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Semakin bagus agama kita, semakin soleh pribadi kita, ujiannya kita akan semakin berat. Karena dengan datangnya ujian itu, Allah ingin mengangkat derajat kita selaku hambanya. Tentu ke derajat yang jauh lebih baik lagi. Makanya kalau ujian datang, ingat siapa yang menciptakan kita. Badai pasti berlalu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sudah berikrar dan menyatakan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda sudah ucapkan itu, berarti Anda sudah memegang kunci dari segala kunci kebaikan yang akan membuka pundi-pundi amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya Anda sudah dapat, gitu loh. Tinggal bagaimana Anda memfungsikan kunci itu tadi, dua kalimat syahadat itu. Ketika dalam rukun iman yang 6 sekalipun, Anda diperintahkan untuk mengimani takdir. Takdir yang baik dan yang buruk. Makanya jangan mengungkapkan. Mungkin kita dengar ungkapan-ungkapan yang menyesatkan bahwa takdir itu kejam. Oh, Pak Ustaz, takdir itu kejam, Pak Ustaz.
Yang kejam itu kita. Yang kejam itu kita sendiri, bukan takdirnya. Allah nggak pernah buat zalim sama kita. Allah nggak pernah membuat aniaya diri kita selaku hambanya. Jangan pernah mengucapkan bahwa takdir itu kejam. Jangan. Kita lupa bahwa Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Al-Alimul Hakim. Allah itu Al-Latiful Khabir. Kenapa Anda mengatakan takdir itu kejam? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang. Ya, memang kemarin ada yang sukses, sekarang nggak sukses. Nanti keadaan itu akan berubah. Kemarin ada yang sakit, ya, dan ada yang sehat. Keadaan itu akan berubah. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Keadaan itu akan berubah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Keadaan itu pun juga akan berubah. Ketika engkau yakin dan beriman kepada Allah bahwa semua ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ikut campur menyelesaikan urusan kita, insyaallah. Makanya dalam Al-Qur'an ada kalimat ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau mampu, kata Allah, untuk menerima ujian ini. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu kapasitas kekuatan batin kita. Allah tahu. Allah nggak akan menguji Anda kalau Anda nggak sanggup untuk memikulnya. Tapi ayat ini benar. Kenapa Anda menganggap diri Anda mampu? Karena Anda menyandarkan urusan masalah Anda kepada Allah, sehingga Anda mampu. Ayat ini nggak akan berlaku kalau Anda masih menyandarkan masalah dan ujian masalah Anda kepada diri Anda sendiri. Nggak akan mampu. Makanya semuanya harus disampaikan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali lagi pada bahasan awal, handphone ini adalah nikmat dari Allah. Bagaimana cara kita memfungsikan dan memanfaatkannya. Bisa jadi dengan benda ini orang stres dan depresi, rusak mentalnya. Bisa jadi dengan benda ini orang diliputi dengan kegalauan, orang diliputi dengan kecemasan. Tapi tidak untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wabashiris sabirin. Ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Siapa? Yaitu orang-orang yang sabar. Ayat ini dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang sabar. Orang yang cerdas dan pintar menyikapi dan melihat ujian. Makanya satu contoh saja. Sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu kalau nggak sakit seminggu bingung, Pak, sahabat itu. Sahabat itu orang ya, atau golongan yang mereka itu kalau nggak loro sak minggu bingung. Oh, aku nggak loro gitu kan. Mungkin Allah sudah benci sama saya. Kenapa aku nggak sakit? Mungkin Allah lagi marah sama saya. Bukannya mereka mengharap sakit, tidak. Karena mereka pandai melihat peluang bahwa ujian sakit itu kalau mereka terima dengan penuh dengan kesabaran, maka sakit itu akan jadi kafarat bagi diri mereka, yang akan menghapuskan dosanya. Sahabat itu level keimanannya itu sampai seperti itu. Kalau nggak sakit seminggu bingung. Kenapa saya nggak sakit? Allah marah nggak sama saya? Karena mereka melihat peluang dengan sakit bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Makanya hari ini orang-orang beriman harus pandai melihat peluang. Ketika datang ujian, yang kita munculkan hanya satu, yaitu kesabaran. Makanya sabar ini bagian daripada al-akhlak al-fadilah. Akhlak yang paling mulia itu adalah tampilan-tampilan sabar pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dari ayat yang tadi kami sampaikan, wabashiris sabirin, tentu ada ayat yang mendahuluinya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Sungguh aku akan menguji kalian dengan sedikit ujian. Yang pertama adalah ujian ketakutan dan kekhawatiran, was-was.
Terkadang tanpa disangka datangnya hati ini tiba-tiba takut, was-was, khawatir. Itu sunatullah sudah. Mungkin dengan ketakutan, kekhawatiran, was-was yang menyerang diri kita disebabkan oleh tangan-tangan kita. Iya memang. Ketika kredit sudah jatuh tempo, itu wedi Pak kadang-kadang. Piye bayare gitu. Ketika hutang sudah jatuh tempo, dia bingung. Dia harus gali lubang untuk tutup lubang. Boleh utangan bayar utangan. Mungkin banyak sesuatu yang meliputi diri kita sehingga kita takut dan was-was. Itu sunatullah. Allah akan sedikit uji kalian dengan ketakutan, kekhawatiran, walju', dengan kelaparan atau susah makan. Loh, ini sudah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah orang yang sering menahan lapar. Gak kayak kita umatnya. Kita ini sering kekenyangan. Kalau Rasulullah itu orang yang sering lapar. Nabi kita Muhammad SAW. Makanya banyak disebutkan dalam kisah beliau, Rasulullah itu sering mengikat 2 batu di bawah lambungnya untuk menghilangkan rasa laparnya. Masya Allah. Disebutkan dalam kisah, suatu saat Rasulullah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Datang menemui istrinya Aisyah. Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, hal min ta'am?" Ya Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan? Yang Rasulullah. Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada makanan kecuali air yang ada di kentong ya Rasulullah. Hanya ada air yang ada di kentong. Kalau diminum tidak mengenyangkan, bakal kembung." Mungkin Anda juga pernah tanya kepada istri Anda, "Bu, wonten makanan boten, Bu?" "Oh, wonten, Mbak." Ya ada kan. Tapi kalau Aisyah tidak, "Maaf ya, enggak ada ya Rasulullah, kecuali air yang ada di tempatnya." Loh, ini manusia yang paling mulia. Di rumah, di tempat orang yang paling mulia, makanan saat itu saja yang dia inginkan tidak Allah hadirkan. Bayangkan. Kalian akan diuji oleh Allah dengan susah makan dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal. Kalian akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan atau kefakiran. Sudah isya nih, Pak. Sampai jam berapa? Sudah selesai? Selesai ya? Saya selesaikan sedikit. Kalian akan diuji oleh Allah dengan kefakiran. Akan dimiskinkan dirimu. Dan orang-orang yang kalian cintai akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian menanam, memupuk dan merawat, bisa jadi panen kalian digagalkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kan menanam, memupuk dan merawat. Panen urusan Allah. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang sabar, yang diuji sedikit ujian tadi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan qalu, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika datang ujian, tampilkan kesabaran. Ketika Allah datangkan cobaan, bagaimana kita harus mampu untuk bersabar. Ambillah sebuah hikmah. Insya Allah di balik ujian ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datangnya ujian, Allah ingin dan akan mengangkat derajat kita selaku hambanya. Tentu ke maqam dan ke derajat yang jauh lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam menapaki kebenaran dan ketaatan. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin.
Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الرفح وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في العبادة استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اللهم لك الحمد كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan dari pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.